Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanaudia dari Prodi D3 Kesehatan Gigi tingkat 2 dengan NIM P0125020002. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tumbuh dan berkembang beserta contohnya. Pada pertumbuhan, artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Contohnya pertumbuhan seperti ikan, daging, dan keju. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat masih bayi hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik bayi tersebut akan mampu merangkak dan berjalan dan lainnya. Selanjutnya, pada soal kedua, yaitu kelompok usia menurut WHO. Usia menurut WHO ada 5. Yang pertama, bayi usia dari 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, anak-anak dari usia 2 sampai 10 tahun. Yang ketiga, remaja dari usia 11 sampai 19 tahun. Yang keempat, dewasa dari usia 20 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir, lanjut usia atau lansia dari umur 60 tahun ke atas. Selanjutnya saya menjelaskan 3 karakter khas dari usia 3 tahun, 3 sampai 6 tahun, 6 sampai 9 tahun, dan 9 sampai 12 tahun. Anak yang berusia kurang dari 3 tahun biasanya memiliki karakter yang rasa ingin tahunya sangat besar. Emosional dan sosial anak belum stabil, seperti cepat marah ketika anak tersebut tidak menyukainya, kemudian sulit diajak fokus. Anak yang berusia 3-6 tahun mungkin sudah ada yang masuk lembaga belajar, baik kelompok, bermain, atau taman kanak-kanak. Karakteristiknya, anak tersebut yaitu sangat aktif, perkembangan bahasa semakin baik, dan perkembangan kognitif atau daya pikir anak sangat besar. Dan anak usia 9-12 tahun memiliki karakter seperti mereka mengalami pertumbuhan fisik yang semakin baik dan kuat. Mereka cukup aktif dan memiliki banyak energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Frank Behavior Scale, tingkah laku anak menurut Frank, di mana tingkah laku anak dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu pertama, sangat negatif, contohnya anak menolak perawatan. Yang kedua, sedikit negatif, contohnya anak enggan menerima perawatan gigi. Ketiga, sedikit positif, contohnya berhati-hati menerima perawatan. Keempat, sangat positif, contohnya bersikap baik dengan dokter gigi. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku anak dan perilaku anak dalam perawatan gigi. Faktor yang sangat besar yang dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku anak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, lingkungan, teman bermain, orang tua, dan pengalaman hidup. Semakin baik persepsi dan semakin kuat motivasi, maka akan semakin baik perilaku anak dalam memperhatikan kebersihan gigi dan mulut. Sikap tidak dipengaruhi terhadap perilaku anak dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. Motivasi mempunyai pengaruh paling besar terhadap perilaku anak dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.